Terima kasih Bu Yuniarti atas kesempatannya mempersilakan saya sebagai presenter untuk hari ini menyampaikan materi tentang kecerdasan. Sebelumnya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberi sehat pada hari ini dan bisa bergabung di room ini. Mungkin materi yang saya sampaikan ada beberapa kekurangan, mungkin nanti bisa ditambahkan untuk pembelajaran kita ke depan. Mungkin di sini saya ingin sharing tentang materi kecerdasan yang sebelumnya. Selamat datang kepada Pak Tony sebagai instruktur kami, Ibu Tik-Tik sebagai instruktur kami, dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi bergabung di room kami, serta teman sekelompok kami yang kita bekerja sama menjalankan tugas ini. Semoga lancar ke depannya. Nah, baik, saya akan mencoba. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nora Ulfa Lestari. Saya guru BK di SMA BPI 2. Saya akan membagikan tentang tipe kecerdasan, dan kecerdasan ini dari materi yang saya dapatkan. Kita ada 9 tipe kecerdasan ini dibagi ke 9 tipe kecerdasan. Sebelumnya biar lebih jelas, saya coba berbagi slide dulu. Sudah masuk? Berarti slide saya masuk? Belum? Belum ya. Di saya sudah? Bapak Ibu yang lain sudah masukkah? Sudah. Baik, saya coba ulangi lagi. Perkenalkan, nama saya Nora Ulfa Lestari. Saya sebagai presenter pada siang hari ini, saya akan membawakan materi tentang kecerdasan. Dan kecerdasan ini nanti akan kita kupas menjadi 9 tipe kecerdasan. Oke, kecerdasan ini berasal dari kata cerdas, yang berarti kemampuan berpikir, kesempurnaan budi pekerti. Nah, biasanya kalau kita tahu kecerdasan itu pintar, kecerdasan itu biasanya prestasi, Bu ya, Bapak ya. Oke, sekarang kita akan bagi lagi kecerdasan ini menjadi 9. Nah, tadi mungkin materi ini sedikit menyinggung atau berhubungan dengan materi yang sebelumnya yang Pak Bardi tadi, yaitu membaca kepribadian siswa. Mungkin ini salah satu yang ada pada diri siswa tersebut dalam kepribadiannya. Oke, dari 9 kecerdasan tersebut, yang pertama itu adalah cerdas verbal, yang kedua itu adalah kecerdasan visual, yang ketiga kecerdasan natural, yang keempat kecerdasan spasial, yang kelima kecerdasan interpersonal, yang keenam kecerdasan intrapersonal, yang ketujuh kecerdasan logis, yang kedelapan kecerdasan kinestetik, yang 9 adalah kecerdasan musikal. Nah, 9 tipe kecerdasan ini semuanya biasanya jarang sekali dimiliki oleh satu orang. Itu jarang sekali memiliki 9 kecerdasan ini. Biasanya dari ke-9 kecerdasan ini biasanya ada beberapa yang mendominasi gitu. Seperti contohnya sering sekali kita dengarkan istilah seperti seekor ikan diajarkan memanjat. Dari beberapa tahun diajarin terus memanjat, hasil dia tidak bisa karena kepandaian atau kecerdasan yang dimiliki ikan itu adalah berenang. Sedangkan kalau ketika kita suruh berenang tanpa diajarkan lama, dia sudah pandai gitu. Nah, itu salah satu istilah atau contoh dari istilah setiap orang tidak memiliki 9 kecerdasan rata-rata, tapi ada yang mendominasi dari 9 kecerdasan tersebut. Baik, ini
Bentar, ini mengganggu. Nah, baik, ini saya buat kolom di sini, mungkin langsung nanti karena kita di sini guru, mungkin bisa nanti dipraktekin kepada anak kita sendiri, saudara atau murid kita di sekolah. Nah, di sini saya buat kolom tipe-tipe kecerdasan, profesi yang sesuai, bakat dan rating. Nah, di sini mungkin saya nanti akan menjelaskan tipe kecerdasan itu apa, profesi yang sesuai itu nanti apa, bila nanti ada bakat seorang anak atau siswa tersebut, mungkin bisa dituliskan bakatnya apa di kolom hobi atau bakat. Yang selanjutnya rating, nanti kita beri rating. Mungkin untuk lebih jelas saya akan menjelaskan dulu, yaitu kecerdasan verbal. Kecerdasan verbal itu apa sih? Nah, di sini saya lambangkan dengan ABC. Biasanya kalau saya beri materi ke anak-anak atau ke teman-teman, biasanya simbol itu akan mudah ditangkap daripada hanya kata-kata. Biasanya gambar itu akan lebih gampang diingat. Makanya di sini saya buatkan simbol. ABC itu dari kecerdasan verbal, yaitu kecerdasan kata. Biasanya kalau orang yang cerdas verbal itu biasanya dia yang hobi membaca, orang yang hobi menulis, orang-orang yang hobi bercerita, membuat narasi atau menjadi seorang di sini mungkin langsung lebih jelasnya profesi yang sesuai dengan orang-orang yang cerdas verbal tadi adalah penulis. Karena biasanya orang cerdas verbal itu suka menulis, terus suka membuat puisi, pantun, cerita, naskah dan sebagainya. Biasanya lebih cocok menjadi penulis. Yang selanjutnya, profesi yang cocok dari cerdas verbal itu adalah penceramah. Nah, biasanya sering sekali Bapak Ibu ya kita dengar di TV atau di radio dan sebagainya, banyak sekali di sini penceramah-penceramah itu yang ketika kita dengar itu biasa aja gitu, materinya bagus tapi kita dengar itu biasa aja. Tapi ada juga penceramah atau ustadz ustazah ketika dia memberikan ceramah walaupun itu simple tapi kena di hati, tapi materi yang disampaikan itu bagus banget, padahal beberapa ustadz ustazah lainnya sering memberikan materi tersebut. Nah, biasanya itu dari salah satu kecerdasan kata, karena mereka bisa menyusun kata-kata, mereka bisa merangkai kalimat kata-kata. Jadi biasanya cocok juga menjadi motivator. Banyak motivator juga yang muda, yang sudah usia lanjut juga, ketika mereka memberikan motivasi biasa aja. Ada juga yang ketika ngomong dikit kena di hati gitu. Saya banget yang disampaikan, dikasih quote sedikit itu wah kena banget gitu. Nah, biasanya itu adalah dari kecerdasan verbal gitu. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan visual. Di sini dilambangkan dengan mata. Kenapa? Biasanya kecerdasan visual itu hasil dari gambar, hasil dari penglihatan. Nah, di sini biasanya seniman. Seniman itu biasanya penglihatan mereka itu sesuatu gitu. Jadi ibaratnya kalau kita sering lihat karya lukisan abstrak, kalau orang yang tidak mempunyai kecerdasan visual atau cerdas gambar, ngelihatnya tuh kayak apa sih, ini orak-arik gambarnya gitu. Tapi ketika kita memiliki kecerdasan visual atau gambar, melihat ada sesuatu gambar yang indah, ada sesuatu gambar yang abstrak yang wah, di dalam titik-titik itu ternyata ada ilustrasi ini gitu. Nah, itu biasanya adalah dari kecerdasan visual. Di sini juga desainer, fotografer dan videografer itu biasanya mereka itu mempunyai mata yang sensitif. Jadi ketika kalau kita biasanya melihat tumpukan atau ruangan yang kotor itu merupakan apa sih, ini kotor sekali gitu. Tapi kalau untuk orang desain grafer, videografer itu punya imajinasi yang berbeda gitu. Mereka bisa mengambil gambar dari sudut-sudut tertentu yang bisa membuat gambar tersebut jadi lebih bermakna gitu. Tapi kalau seandainya kita yang tidak punya kecerdasan visual, biasanya kita gambarnya lurus aja misalkan. Seperti anak-anak muda zaman sekarang tuh biasanya kan sering selfie. Nah, biasanya kalau orang yang mempunyai kecerdasan visual, mereka bisa ngambil gambar itu dari angle atau dari posisi yang gambar di belakangnya bisa dapat. Terus
menggunakan beberapa alat yang bisa terlihat bagus gitu, gambar yang mereka ambil atau gambar mereka sendiri. Itu biasanya terlihat banget beberapa hasil gambar orang yang mempunyai kecerdasan visual dengan orang yang tidak mempunyai kecerdasan visual yang tinggi dan rendah, itu biasanya terlihat gitu. Dan yang selanjutnya yaitu lambang pohon atau kecerdasan natural. Saya buat gambar pohon di sini karena berkaitan dengan lingkungan. Nah, biasanya kalau orang kecerdasan natural itu mereka suka dengan lingkungan. Mereka suka bercocok tanam, mereka suka jalan-jalannya sukanya ke perkebunan, suka mainnya ke hutan gitu, ke pantai yang berkaitan dengan lingkungan atau alam gitu. Biasanya ke tempat-tempat yang ada pohonnya, yang lebih sejuk, biasanya seperti itu. Nah, biasanya kecerdasan natural ini profesi yang cocok yaitu aktivis lingkungan. Biasanya aktivis lingkungan itu sensitif ke alamnya itu lebih kuat gitu. Atau dokter hewan, karena natural itu atau lingkungan itu tidak hanya berkaitan dengan tumbuhan pohon-pohonan aja, tapi berkaitan dengan hewan yang ada di dalam lingkungan tersebut. Biasanya dokter hewan itu salah satunya pasti memiliki kesukaan dengan hewan. Kalau seandainya dokter hewan tidak suka dengan hewan, itu bisa dibayangkan ketika nanti ada hewan yang sakit, nanti ketika datang dengan keadaan kritis malah ditolak karena tidak berani dengan satu hewan yang datang tadi, pasien hewan yang datang tadi. Makanya aktivis lingkungan, dokter hewan itu biasanya memiliki kecerdasan natural yang lebih tinggi daripada beberapa kecerdasan yang lain. Yang selanjutnya spasial. Di sini saya gambarkan sebuah ruangan yang ada isinya, yang ada beberapa peralatan rumah tangga di dalamnya, atau kecerdasan ruang disebutnya. Kenapa kecerdasan ruang? Biasanya mereka bisa membaca sudut-sudut ruang yang bagus untuk ditata, atau ruang yang bagus itu bentuknya seperti apa, cat rumahnya seperti apa, dengan ruangan sebesar ini biasanya jendelanya harus gimana arahnya, apakah dekat matahari atau kamu belakangi matahari. Nah, biasanya spasial itu berkaitan dengan orang-orang fisika, orang-orang yang suka mengukur, orang-orang yang suka membuat sketsa gambar gitu. Nah, biasanya profesi yang sesuai dengan kecerdasan spasial tadi adalah arsitek. Nah, biasanya arsitek itu dengan menggambar yang mereka gambarkan skema rumah atau bangunan rumah tadi itu sudah ada ukurannya. Jadi antara lebar, panjang yang dibutuhkan, jendelanya berapa, terus tatanan ruangannya seperti apa biar simetris itu bentuk ruangannya atau bangunannya seperti apa. Nah, biasanya orang arsitek itu sudah pasti kecerdasan spasialnya lebih tinggi. Tuh, yang selanjutnya adalah penata ruang. Nah, penata ruang itu seperti ya termasuk ke ahli dekorasi juga ya. Kalau ahli penata ruang itu kan lebih ke seperti kalau di film Trans TV, kalau Bapak Ibu pernah lihat itu ada yang namanya The Project. Nah, The Project itu biasanya dia merombak dari bangunan awal atau cat awal menjadi sebuah ruangan yang indah. Itu dengan cat yang indah, dengan tatanan furniture yang sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, biasanya seperti itu. Dan yang kalau ahli dekorasi itu bisa juga seperti WOWO, wedding organizer. Nah, biasanya itu mempunyai spasial yang tinggi. Mereka bisa menempatkan, kalau seandainya kita sering lihat di pernikahan di suatu gedung ada biasanya truk gede yang mengangkat alat-alat pernikahan, tapi itu bertumpuk-tumpuk. Nah, kalau seandainya kita ngelihat yang tidak punya kecerdasan spasial itu ngelihat tuh itu tumpukan yang ribet gitu, tumpukan yang entah akan diapakan gitu. Tapi orang yang cerdas spasial tadi, mereka bisa menata ruangan dari ruangan kosong menjadi sebuah ruangan untuk resepsi pernikahan yang cantik. Biasanya mereka punya beberapa ide-ide untuk menata sebuah ruangan. Ada yang menggunakan taman, ada yang menggunakan barang-barang antik. Nah, itu biasanya
ahli dekorasi sebuah pernikahan atau WO itu biasanya imajinasi untuk penataan ruangnya itu lebih tinggi. Slide selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu interpersonal. Ya, interpersonal itu kalau inter itu keluar. Nah, keluar itu maksudnya kecerdasan sosialisasi, kecerdasan kita untuk komunikasi keluar, terbuka kepada orang. Biasanya kecerdasan interpersonal itu orang yang komunikasinya kecerdasan komunikasinya tinggi, biasanya bisa cepat beradaptasi. Terus ketika suatu kegiatan atau ketika suatu pertemuan rada-rada hening, dia bisa menciptakan satu suasana baru atau celetukan baru yang bikin suasana ruangan itu lebih hidup seperti itu. Nah, biasanya orang yang mempunyai kekuatan komunikasi atau kecerdasan interpersonal itu biasanya mereka cocok sekali profesinya sebagai marketing. Nah, marketing itu mempunyai kekuatan untuk merayu, dalam artian menawarkan, terus komunikasi yang dekat, bagaimana caranya untuk gampang mengenal, gampang menawarkan sebuah produk mereka. Nah, biasanya itu adalah kekuatan interpersonal. Yang selanjutnya adalah diplomat. Diplomat juga orang yang bisa berkomunikasi. Kalau diplomat itu kan berarti kan antar negara, orang yang bisa ketika ada sebuah permasalahan antar negara atau sebuah kerjasama antar negara, biasanya diplomat ini yang akan menyambungkan, akan menjadi jembatan untuk sebuah negara atau sebuah kerjasama yang akan dijalankan. Karena diplomat ini harus mempunyai komunikasi yang baik, mempunyai kepedean yang baik. Ya, biasanya orang interpersonal ini PD-nya bagus, terus komunikasinya bagus. Terus yang selanjutnya adalah public relation. Nah, public relation ini biasanya adanya di setiap perusahaan atau di sekolah juga bisa disebut dengan humas. Biasanya ini hampir sama dengan diplomat. Biasanya kalau public relation ini biasanya ketemunya dengan konsumen atau relasi kerja untuk kerjasama. Nah, biasanya mereka adalah bagian yang untuk kerjasamanya, gimana caranya biar lebih menarik kerjasama yang akan dijalankan tadi, gimana caranya partner kita tadi tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Itu hampir seperti marketing, tapi ini bentuknya lebih ke kerjasama. Nah, itu menggunakan komunikasi bahasa yang baik. Ada juga kan orang yang biasanya kalau negatif positifnya ada Pak ya Bu ya. Nah, kalau interpersonal yang positifnya seperti tadi, dia berani tampil ke depan, berani berkomunikasi, berani bekerja yang profesinya ketemu orang banyak, pelayanan, biasanya seperti itu. Tapi kalau yang negatifnya, mereka biasanya komunikasinya suka ngomong, banyak bersuara, tapi negatif gitu. Jadi ibaratnya kalau siswa-siswi itu biasanya asbun di kelas, dia pandai berkomunikasi tapi tidak bisa menempatkan tempatnya. Nah, itu. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke intrapersonal. Intra itu adalah ke dalam atau ke dalam diri. Nah, ini disebutnya kecerdasan refleksi. Nah, biasanya orang-orang intrapersonal ini suka berdiam diri sendiri, biasanya suka menyendiri, suka berada di ruangan yang sepi, suka dengan keheningan, biasanya suka dengan malam. Nah, biasanya dia suka merefleksikan diri, apa hasil dari renungan, hasil dari diamnya, biasanya akan menjadi sebuah karya. Kalau untuk yang positifnya, biasanya jadi filsuf, jadi penyair, pemain drama, film. Kenapa kita di sini disebutkan pemain drama atau film? Karena orang yang intrapersonal itu bisa lebih menjiwai, mencoba menyamakan posisi dia dengan karakter yang akan dimainkan, karena fokusnya itu lebih tinggi, jadi lebih mengenal, lebih perasa gitu, seperti itu. Terus dia bisa
menghasilkan dari sesuatu itu dari dalam dirinya gitu. Jadi lebih kalau bahasa sosialnya lebih simpati, lebih empati, sifatnya seperti itu. Nah, kalau yang selanjutnya yaitu logis, kecerdasan angka atau logika. Nah, biasanya ini berkaitan dengan angka. Di sini saya simbolkan dengan angka 1, 2, dan 3 biar lebih gampang diingatnya. Biasanya kecerdasan angka ini itu anak-anak yang suka pelajaran matematika, pelajaran ekonomi yang berkaitan dengan angka, menghitung, yang tidak bosan dengan menghitung, yang tidak stres ketika melihat angka. Nah, biasanya eh, anak-anak yang tekun, anak-anak yang fokus itu biasanya menyukai angka atau logika, suka menggunakan logika. Nah, di sini profesi yang cocok dengan kecerdasan angka logika atau kecerdasan logis ini adalah yang pertama saintis, yang kedua insinyur, yang selanjutnya akuntan, dan selanjutnya bankir. Nah, ini adalah orang-orang yang berkaitan dengan angka, orang yang suka eh, keilmuan, suka eh, penelitian, ya seperti itu. Jadi emang orang-orang yang suka mengorek-ngorek satu ilmu, terus apa, buat suatu suatu temuan, buat produk yang terbaru gitu kan. Terus orang-orang yang kerja di bank biasanya suka menghitung uang non tunai, uang tunai, orang-orang yang berkaitan dengan angka, logika gitu. Dan kita biasa sebutnya dengan eh, lebih ke ilmuwan IPA atau ilmuwan IPS. Ilmuwan IPS itu biasanya orang-orang keuangan. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan kinestetik atau kecerdasan gerak. Nah, ini biasanya ada banyak sekali kita temukan anak-anak yang cerdas gerak. Biasanya di kelas itu sering banget kita ngeliat anak yang nggak bisa diem, duduk itu nggak bisa lurus ke depan, ada aja kegiatannya, biasanya ngeliat ke belakang, balik badan, jalan, keluar. Nah, itu biasanya anak-anak yang memiliki kinestetik atau kecerdasan gerak. Ada juga yang positifnya, mereka yang suka kegiatan yang bergerak seperti olahraga, eh, sepak bola, terus seperti silat. Nah, itu merupakan kegiatan yang bergerak. Nah, biasanya untuk dialihkan orang-orang yang aktif tadi itu harus dialihkan, biasanya kan dialihkan ke sebuah kegiatan yang positif seperti olahraga. Nah, di sini profesi yang cocok adalah olahragawan, atlet, penari, montir, penjahit. Kenapa di sini disebutkan penjahit? Nah, karena kita mengetahui sendiri kalau yang namanya jahit itu orangnya harus teliti, harus cepat cekatan. Biasanya kalau Bapak Ibu sering lihat penjahit, antara kaki atau tangan dengan tangan itu biasanya harus berbarengan. Jadi harus fokus. Nah, jadi gerakan kaki itu menghasilkan dari jahitannya. Nah, di sini disebutkan kinestetik gerak, termasuk dari kinestetik gerak. Montir, kenapa montir? Karena montir itu harus cekatan. Nah, kalau untuk mengerjakan sesuatu, kalau seandainya lamban dengan pekerjaan yang berat seperti misalkan mengganti sebuah alat mesin motor atau mobil, kalau nggak cepat, biasanya itu akan berantakan. Nah, makanya di sini salah satunya disebutkan kinestetik, kecerdasan gerak. Biasanya mereka harus cekatan, harus mahir, sehingga bisa menjadi montir. Kalau penari atlet biasanya ya apa namanya, geraknya lebih luas, itu biasanya cocok. Ada juga orang yang pengen jadi penari tapi gerakannya nggak luas, rada kaku. Nah, biasanya keinginan jadi penari tapi kecerdasan atau bakatnya tidak di kinestetik. Yang terakhir adalah musikal atau cerdas nada. Nah, di sini saya lambangkan dengan nada kunci. Nah, di sini biasanya orang yang cerdas nada itu orang yang suka musik. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu kan dominan musik orang Indonesia itu adalah dangdut. Nah, biasanya banyak sekali orang ngomong, ih saya mah nggak suka dangdut. Tapi ketika lagi dengar dangdut, lagi nunggu antrian atau lagi nunggu sedang menunggu, biasanya tangannya suka bergerak dengan ketukan yang seirama. Nah, itu biasanya mereka memiliki kecerdasan nada, tapi dengan
kalau anak muda zaman sekarang kan kalau dangdut itu norak gitu, dangdut itu jadul. Karena dengan gengsi jadi kebanyakan sekarang itu kecerdasan nada itu tidak keluar semuanya. Jadi sering kita lihat apa namanya gerakan santai ketika kita mendengarkan musik, terus ketika kita mendengarkan lagu kita ikut bernyanyi, ketika kita ada kegiatan kita tiba-tiba bernyanyi, itu biasanya mereka mempunyai kecerdasan musikal atau cerdas nada. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan nada itu cocoknya atau profesi yang pas itu adalah menjadi musisi, komposer, disc jock atau DJ, terus penyanyi. Nah, biasanya ini adalah untuk mengalihkan hobi atau kecerdasan ini, profesi ini yang cocok untuk mereka. Nah, Bapak Ibu, di sini saya membuat kolom. Yang pertama kan tipe kecerdasan ya. Pak Bari dengar suara saya? Ya, dengar? Ya. Eh, baik, ini saya mungkin ini bisa dipraktekin sedikit atau bisa dipraktekin nanti untuk anak-anak siswa-siswanya nanti. Ini saya sengaja buat seperti kolom di sini. Ini seperti Pak Badi tadi di presentasi sebelumnya, ini adalah cara singkat. Ini kolaborasi dari beberapa ilmu hasil dari saya seminar eh, tahun kemarin. Nah, ini adalah cara singkat untuk mengetahui kecerdasan seseorang atau siswa. Jadi biasanya untuk pengalihan apa anak-anak baru, anak-anak siswa baru untuk masuk ekskul, untuk tes mengetahui bakat mereka. Misalkan kalau saya di guru BK biasanya ada anak itu yang enggak sama sekali tidak mengerti yang namanya matematika, sedangkan gurunya memaksakan harus ngerti dan itu wajib ngerti. Kalau di dunia sekolah kan harus sesuai dengan standar pencapaian tujuannya. Nah, anak-anak itu biasanya suka ngobrol sama saya sebagai guru BK, Bu, kenapa sih saya belajar terus matematika atau fisika atau kimia itu nggak masuk nggak keotakan, Bu, dari kelas 1, 2, 3 itu sampai sekarang nggak keotakan. Nah, biasanya seperti yang Pak Bardi sampaikan di presentasi sebelumnya, kita bisa melihat dari hasil psikotes atau dari wawancara ke siswanya sendiri. Kenapa mereka susah untuk eh, menangkap satu bidang ilmu atau seperti berhitung tadi, kenapa? Nah, biasanya setiap siswa itu tidak memiliki 9 dari kecerdasan ini. Biasanya dari 9 kecerdasan ini ada beberapa yang mendominasi di dalam diri mereka. Mungkin dia tidak cerdas logis di siswa tadi, tapi cerdas di kinestetik, musikal atau visual. Nah, biasanya rata-rata anak-anak itu memiliki 3 atau 4 kecerdasan rata-ratanya. Jarang sekali yang di bawah 4 dan jarang sekali yang di atas 5 atau 9. Biasanya hanya ada beberapa. Nah, ini salah satunya untuk mengetahui kendala-kendala anak kita dalam pembelajaran. Nah, biasanya di sini saya minta anak-anak untuk menuliskan hobi atau bakatnya. Bakatnya yang dia rasakan sekarang. Itu yang sekarang ini mereka rasakan, bakat dan hobinya itu apa. Nah, nanti mereka buat misalkan untuk verbal, bakat hobinya menulis, atau ada juga yang mendengarkan ceramah tapi tidak hobi menulis atau mendengarkan motivator. Nah, itu bisa dibuat. Nanti di rating, tingkat ratingnya itu biasanya 1 sampai 10 di rating. Biasanya misalkan seorang anak hobi mendengarnya itu misalkan 8 atau ada beberapa hobi dan bakat rata-rata di 5 gitu, atau semuanya tinggi itu bisa. Nah, nanti dari hasil dari 9 kecerdasan ini diisi, nah ini nanti akan mendapatkan hasil dari rating yang paling tinggi. Nah, rating yang paling tinggi itu biasanya yang mendominasi kecerdasan siswa. Ini adalah salah satu cara cepat untuk mengetahui kecerdasan anak. Kalau seandainya pengen yang lebih profesional atau lebih lebih akurat lagi, itu biasanya ke sebuah lembaga tes, itu banyak sekali.
Nah, tapi kalau seandainya untuk cara singkat, nah itu dengan menggunakan tabel seperti yang saya buat pada siang hari ini saya tampilkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di sini melihat, mungkin ini nanti bisa dicoba untuk anak sendiri atau nanti untuk siswanya sendiri. Gitu. Mungkin demikian Pak Bardi materi yang bisa saya sampaikan. Ya, di saya hujan deras sekali ini. Jadi rada-rada loading. Ya, hujan deras sekali. Baik, Bang. Langsung Pak Badi? Ya, nah biasanya Pak, yang pertama kecerdasan ini diturunkan biasanya dari seorang ibu. Nah biasanya kecerdasan ini juga adalah modal dasar dari dalam diri seseorang. Nah biasanya kecerdasan ini benar, kalau yang saya dari materi, saya lupa dari teorinya itu 80% kecerdasan itu dari dalam diri, sisanya itu adalah dari dorongan. Nah jadi biasanya kecerdasan itu eh, ibaratnya seseorang itu ada dalam dirinya tapi tidak semuanya keluar Pak. Nah mereka mempunyai kecerdasan tersebut tapi tidak keluar. Nah yang sisanya 20%-nya itu tadi, ketika kita sudah tahu, itulah yang eh, seperti salah satunya contohnya hasil dari psikotes. Nah, hasil dari psikotes itu adalah merupakan alat bantu kita menerangkan ke seorang siswa. Biasanya gini, anak itu tidak menyadari kalau dia itu sebenarnya cerdas verbal. Nah, mereka menyadari cuma kecerdasan interpersonal, kecerdasan ngomong komunikasi, tapi sebenarnya mereka itu cerdasnya di verbal. Nah, 20% tadi atau 25% tadi itu yang menjelaskan, menerangkan dan membantu mengarahkan, Pak. Nah, biasanya kalau seandainya kita dari eh, apa namanya bidangnya, kita mengarahkannya seperti tadi kan cerdas verbal. Seorang anak tidak bisa matematika tapi harus bisa matematika. Nah, itu sebenarnya seorang guru kan harusnya mengetahui itu. Nah, kenapa anak itu diajarin menibobal pisang nggak bisa-bisa? Nah, sebenarnya guru itu harus tahu kenapa gitu. Nah, tapi kalau seandainya anak itu kerjaannya di kelas itu tidak bisa fokus, tidak bisa diam, nah biasanya mereka cerdasnya ke cerdas kinestetik, tidak ke cerdas logis. Jadi yang seperti ini harus diberi perhatian khusus gitu. Jadi kita menggunakan alat bantu itu tadi untuk mendorong si siswa tersebut mengetahui kecerdasannya tadi. Mungkin seperti itu Pak gambarannya. Ada yang mereka tuh yang mengetahui, ada juga yang tidak. Tapi kalau seandainya mereka dari lingkungan yang ibaratnya berpendidikan atau yang ngerti lah gitu. Jadi mereka seperti musisi, nah mereka pasti menyadari kelebihan mereka itu pasti di musisi juga. Tapi ada anak yang tidak suka gitu.
mereka punya kelebihan di musisi tapi mereka tidak suka gitu, banyak sekali gitu. Jadi biasanya orang tua itu kalau bapaknya musisi anaknya jadi musisi, nah tapi anak itu punya pilihan sendiri apakah dia ingin melanjutkan karir seperti orang tuanya atau dia menyukai sesuatu yang baru yang mereka temukan pada saat masa pertumbuhan gitu. Nah, seperti itu Pak. Ini lagi hujan Pak Bardi. Oh iya, kalau di sini kebetulan jelas. Ya Pak Bardi. Ya, siap nanti saya share di grup. Ya, boleh Pak. Boleh Bu Pipit, boleh. Boleh Bu. Langsung dijawab Pak Bardi. Iya. Nah, seperti yang saya contohkan tadi Bu ya, kalau untuk kecerdasan itu biasanya sudah bawaannya misalkan kita contohkan kalau artis siapa ya? Hmm, kayak Anang Hermansyah mungkin Bu ya. Saya coba contohkan. Nah, kalau kan Anang Hermansyah itu kan seorang musisi. Nah, biasanya kecerdasan apa Anang Hermansyah musisi, terus istrinya juga penyanyi. Nah, itu biasanya lebih kuat lagi kecerdasannya karena selain kecerdasannya diturunkan dari seorang ibu, nah lingkungannya itu juga adalah lingkungan kecerdasan tersebut, gitu, lingkungan kecerdasan musisi. Nah, itu biasanya anak mempunyai kapasitas kecerdasan tetap segitu, tetapi mereka bisa mengeluarkan kecerdasan itu, bisa juga tidak. Nah, kayak Aurel untuk pertama-pertama kan dia mengikuti jejak orang tuanya menjadi seorang penyanyi. Tapi kesini-kesini dia jarang nyanyi, tapi dia mencoba kegiatan yang lain seperti kayak YouTuber dan lain sebagainya. Nah, dia sudah tidak fokus sama nyanyi lagi. Nah, karena apa? Karena mungkin lingkungan atau viral sekarang itu yang apa namanya digemari atau yang dikonsumsi sekarang itu apa, mungkin itu yang bisa menguatkan apa namanya hobi atau bakat yang baru sehingga kecerdasan yang mereka miliki tadi itu dipendam gitu. Jadi biasanya bakat, kalau hobi dan bakat itu bisa dikembangkan berdasarkan dari kecerdasan, tapi kalau kecerdasan sendiri itu tetap segitu Bu, cuman ada yang dikeluarkan ada yang tidak, mungkin seperti itu dari pengetahuan yang saya tahu seperti itu Bu. Ya, ya Ibu itu seringkali yang dialami sama siswa-siswa kita Bu ya.
mereka anak IPA tapi mereka anak IPS tapi duduk di IPA katanya gitu. Saya berapa tahun mempelajari fisika, kimia, matematika tapi nggak masuk bu gitu. Tapi ketika ketemu momen yang bagus, apakah gurunya, apakah suasana kelasnya, jadi terpancing untuk mempelajari tersebut. Mungkin momennya dia terbuka hatinya, jadi ibaratnya sebuah bakat gitu, jadi bakat baru yaitu bisa berhitung, tapi tetap kecerdasannya misalkan kalau seandainya kecerdasannya tadi tuh kinestetik, dia tetap mempunyai kecerdasan kinestetik tapi bakatnya berubah, ya bisa disebutkan ada penambahan kecerdasan. Jadi gini bu, ada kemungkinan kecerdasan logisnya itu tadi misalkan 50%, tapi kecerdasan interpersonalnya 90%. Jadi sebenarnya ada kecerdasan logisnya cuman tidak begitu tinggi. Jadi kenapa dia bisa mengejar matematika. Tapi kalau seandainya kecerdasan logisnya juga sangat rendah, itu biasanya susah juga Bu untuk ngejar, walaupun diajarin, walaupun ikut les juga susah. Tapi berarti contohnya dengan ibu tadi ada kemungkinan interpersonal ibu di 90% misalkan, dan logisnya itu mungkin di posisi 50 atau 60%. Jadi ketika diajarin, ketika ada momen dan lingkungan mendukung, jadi bisa gitu. Ada berarti kecerdasannya cuman lebih kecil daripada interpersonal gitu. Jadi daripada sejarah tadi kan suka sosiologi yang seperti itu. Mungkin seperti itu. Karena tidak biasanya dari 9 ini anak-anak itu atau setiap orang itu mempunyai rata-rata itu 4 atau 5 gitu. Nah, kalau seandainya kecerdasan itu di bawah 2 itu biasanya ada tanda tanya, Bu. Masa dari 4 ini tidak ada sama sekali gitu. Nah, itu ada tanda tanya besar, biasanya harus dipanggil siswa tersebut, kita konsultasi, kita konselingin. Kenapa itu? Apakah mereka belum menyadari, apakah mereka menutup diri atau seperti apa? Seperti itu. Iya, alhamdulillah, sami-sami Ibu. Ya, ya. Ya itu pertanyaannya sama tadi ya seperti butik-tik tadi ya. Ya, hampir sama. Jadi sebenarnya nah mungkin dari salah satu form test yang saya buat kolom ini itu bisa mendeteksi kecerdasan mana aja yang kita punya. Jadi misalkan yang verbal 50%, visual 50%, yang lainnya ada yang kecil, ada yang rendah. Nah, dari sana biasanya bukannya kita tiba-tiba merasa bertambah kecerdasan, tapi memang sebenarnya kecerdasan yang lain itu ada, tapi lebih rendah daripada yang mendominasi kecerdasan yang kita rasakan. Seperti itu. Pertanyaannya sama kayak Bu ini tadi ya, Bu Pipit tadi. Gimana Bu Pipit? Ya, sama-sama.
Oke. Tur nuhun Bapak Ibu. Mohon bergabung kembali di sesi ketiga. Nggak apa-apa. Ada Pak Bardi. Apa? Untung Pak Bardi merangkap tadi. Sok masuk ke room ya nggak apa-apa. Ntar aku mau lihat dulu hasilnya. Tadi udah direkam. Jadi mau rekam nggak? Rekam nggak? Aku live dulu ya, masuk ke grup, masuk ke room aku dulu ya. Masuk ke room aku. Oh iya, aku juga tadi sinyal lap-lap. Semoga terekam. Suara kamu tuh putus-putus, putus-putus terus. Suara kamu tuh putus-putus. So, masuk ke room aku ya. Kita bergabung di room aku, oke?